Nagari Alan Panjang adalah salah satu nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo. Wilayahnya seluas 88,76 km. Tinggi daerah ini dari permukaan laut sekitar 1.450 meter, dengan curah hujan rata-rata 212 hari per tahun. Daerah pegunungan memiliki tanah yang cenderung subur karena terkena abu vulkanik dari letusan gunung. Tanah di kawasan ini sangat cocok untuk diubah menjadi perkebunan, contohnya perkebunan kopi, perkebunan buah, atau sayuran. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem mencakup berbagai komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau unsur lingkungan non-hidup yang saling berinteraksi. Contoh ekosistem alami meliputi hutan, sungai, danau, laut, rawa, padang rumput, padang lamun, dan padang pasir. Sementara itu, contoh ekosistem buatan meliputi kolam, waduk, akuarium, sawah, kebun, dan lainnya. Ekosistem memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menyediakan sumber daya alam, mendukung keberlangsungan hidup, serta mempengaruhi iklim dan keseimbangan ekologi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman tentang ekosistem sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Perkebunan teh mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan yang berpotensi mendukung lebih banyak keanekaragaman hayati dibandingkan ruang terbuka perkotaan. Sejumlah penelitian telah menunjukkan pentingnya agroekosistem dengan intensitas rendah dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Perkebunan teh berperan penting sebagai zona pelestarian antara habitat alami dan perkotaan, sehingga mengurangi dampak urbanisasi dan menjaga keanekaragaman burung di habitat berkualitas rendah. Alan Panjang ke Solo, Sumatera Barat merupakan mayoritas penduduknya dan mata pencaharian sebagai pedagang, nelayan, dan buruh. Itu sebagian besar mayoritas penduduk anak sedang ini mengandalkan sektor pertaniannya untuk menjadi mata pencaharian mereka. Alan Panjang, Solo, Sumatera Barat adalah daerah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pedagang, petani, dan buruh tani. Sebagian besar penduduk Alan Panjang mengenalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama, dengan komoditas utama seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi potensi ekonomi yang penting di daerah tersebut, terutama dengan adanya Danau Kembar yang menjadi daya tarik wisata yang populer. Pemerintah setempat juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti dengan membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata, serta memberikan pelatihan dan bantuan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka. Meskipun demikian, Alan Panjang masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan perekonomiannya, seperti minimnya akses ke pasar dan teknologi yang terbatas. Ekosistem di daerah Alan Panjang terdapat banyak sekali yang bisa kita lihat seperti Danau Kembar, kebun teh, serta lahan pertanian yang banyak dijumpai di sepanjang jalan. Danau Kembar memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena udara yang sejuk dan bentang alam yang indah. Meskipun disebut kembar, danau di atas dan danau di bawah memiliki perbedaan luas, bentuk, dan kedalaman. Danau di atas merupakan danau dangkal dengan kedalaman hanya 44 meter, sedangkan danau di bawah memiliki kedalaman 880 meter.
dari permukaan air. Danau Kembar berada ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas sekitar 17,20 meter persegi. Indonesia dijuluki sebagai negara maritim atau negara yang memiliki perairan besar dan luas. Menurut Ayu Andriani dalam buku Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku 2018. Salah satu faktor mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim ialah karena posisi perairannya yang strategis. Indonesia memiliki perairan seperti laut dan selat yang sering dijadikan alur transportasi, baik nasional atau internasional. Jalur perairan ini menghubungkan Indonesia dan negara sekitarnya dengan negara di benua lain, seperti benua Amerika dan Eropa. Oleh karena letak geografis Indonesia sebagai negara maritim tergolong strategis, hal ini jelas membawa pengaruh bagi Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Pantai berhubungan langsung dengan laut yang kaya akan sumber daya ikannya, maka tak heran jika kondisi geografis daerah pantai berpengaruh pada pekerjaan warga sekitar. Pekerjaan contohnya adalah nelayan, wirausaha, penyedia jasa wisata, dan masih banyak lagi. Tanah di daerah pantai tidak cocok digunakan untuk pertanian karena kurang subur. Dalam buku Kelembapan Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Ketahanan Pangan yang dirilis tahun 2015, karya dari M.J. Sapteno dan J. Tijipabubi, disebutkan jika kawasan sekitar pantai lebih sesuai dengan untuk perikanan. Selain itu, kawasan pantai lebih cocok dimanfaatkan sebagai kawasan pertambakan dan wisata sebagai potensi yang memiliki kawasan ini. Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Indonesia tercatat memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Garis pantai yang begitu panjang membuat Indonesia memiliki ekosistem pantai yang beragam. Jenis ekosistem pantai yaitu ada hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan padang lamun. Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pantai berupa berdagang, budidaya hasil tambak, menangkap ikan, dan pariwisata. Seperti membuat kerajinan dari kerang dan menjualnya kepada wisatawan, serta menjual hasil tangkapan ikan dan mengolahnya menjadi aneka masakan yang kemudian untuk dijual. Ekosistem pantai merupakan salah satu ekosistem paling dinamis dan kompleks di dunia. Terletak di perbatasan antara daratan dan lautan, ekosistem pantai mencakup sejumlah komponen biologis, fisik, dan kimia yang berinteraksi secara kompleks. Dari hamparan pasir yang luas hingga padang rumput pantai yang berwarna-warni, ekosistem pantai menyediakan lingkungan yang kaya dan penting bagi banyak spesies, serta memberikan manfaat ekologis dan ekonomi yang signifikan.